Bab 181. Tidak buruk. Pukulan Dario Mor ini memiliki kualitas juara dunia tinju. Sane Naiswell menggosok janggutnya. Kekuatan dalam pukulan itu saja seharusnya beratnya sekitar 1000 pon. Matamu bagus, Tuan Naiswell. Liam Stone berkata sambil menjilat. Pukulannya akan dengan mudah mematahkan tulang orang kebanyakan. Mereka akan terbaring di rumah sakit selama setengah bulan. Sialan ini cukup berani, dia benar-benar pergi dan menggunakan tangannya untuk bertahan dari serangan Dario. Jika aku benar, kedua lengannya seharusnya sudah patah sekarang. Liam percaya diri, tetapi pada detik berikutnya ekspresinya berubah. Di atas ring, Harvey York secara bertahap membuka lengannya. Meskipun dia gemetar, jelas lengannya tidak patah. Kekecewaan mewarnai wajah Liam. Bibirnya melengkung menjadi kerutan kesal pada keadaan Harvey yang tidak terluka. Sane berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Stone, sepertinya penilaianmu salah. Pria ini telah melampaui harapan kami berdua. Sama sekali tidak bisa posisinya melawan jumlah kekuatan yang dipaksakan padanya. Sepertinya dia dengan keras kepala menahan semua kekuatan Dario dalam pukulan itu. Itu cukup keterampilan. Liam menggertakkan giginya. Bahkan jika dia bisa menangkis serangan itu, dia pasti sudah kehilangan sebagian besar kekuatannya sekarang. Mungkin. Sane merasa cukup menyenangkan. Ketertarikannya pada Harvey York meningkat. Namun, kita perlu terus menonton untuk melihat bagaimana hasilnya. Dario menjulurkan lehernya, dan suara retak dari persendiannya yang terentang bergema. Dia mempelajari Harvey dengan tatapan puas. Pukulan meriamnya akan membuat orang lain pingsan. Dalam kasus Harvey, itu berbeda. Meskipun kedua tangan Harvey gemetar tanpa henti, tubuhnya tetap kokoh dan stabil. Tidak buruk, kamu bisa menerima pukulanku. Kau tidak berakhir di tanah. Aku menikmati ini. Harvey menjabat kedua tangannya dengan ringan. Dia berkata pelan. Kau sendiri cukup terampil, tetapi kau telah merusak bakatmu dengan bekerja di gym ini. Mengapa kau tidak mengikutiku saja? Aku janji, statusmu tidak akan lebih rendah dari Tyson Woods. Dario menjawab dengan santai. Pertama-tama, aku sangat ingin berkeliaran di jalanan sendirian. Tyson dan Liam tidak memiliki kendali atasku di Niumhi. Yang aku inginkan hanyalah mendapatkan uang. Saya telah menerima uang dari Sasana Tinju, jadi aku harus memenuhi akhir perjanjianku. Meskipun aku mengagumimu, itu tidak berarti aku akan melepaskanmu. Ketika dia selesai berbicara, Dario menekan kakinya dengan kuat ke tanah, begitu keras sehingga jejak kakinya tercetak di tikar cincin. Dia menembak ke depan seperti citah yang berlari, melemparkan tinjunya ke dalam pukulan berat yang sepertinya mengiris udara di sekitar mereka. Harvey mengerutkan kening dan mundur dengan tergesa-gesa. Dalam napas yang sama, dia mengayunkan kaki kanannya ke atas untuk menangkis serangan Dario. Dario berteriak dengan dingin. Kamu sendiri yang membawa ini. Harvey tetap tidak terpengaruh. Saat kaki kanannya terangkat di udara, dia juga mendorong kaki kirinya ke atas. Seluruh tubuhnya terlempar, menghindari pukulan mematikan Dario. Dengan kecepatan kilat, Harvey mengubah posisi dan mengarahkan kakinya ke dada Dario. Dario mengernyitkan alisnya. Dia dengan cepat menarik tinjunya kembali dan mengencangkan seluruh tubuhnya untuk bertahan melawan serangan balik Harvey. Dario awalnya mengira dia akan mampu menahan serangan Harvey jika mengandalkan tubuhnya yang kokoh. Namun begitu kaki Harvey menabraknya, ekspresinya berubah. Asumsinya terbukti salah. Meski sulit dipercaya, kaki Harvey yang tampak rapuh memiliki kekuatan yang menakutkan. Saat tubuh Harvey mendekati tubuh Dario, Harvey memutar kaki kirinya menjadi tendangan yang kuat. Dario secara naluriah menyilangkan tangan di wajahnya untuk bertahan dari tendangan. Sebuah pukulan kuat mengikuti, memukulnya mentah-mentah dan memaksanya untuk mundur 3 langkah ke belakang. Serangan tendangan Harvey menunjukkan apa yang idealnya hanya bisa dilakukan oleh tubuh manusia dengan usaha keras. Itu adalah pemandangan yang spektakuler dan luar biasa bagi mata. Keheningan pin drop memenuhi seluruh aula pertandingan.
Para petinju yang tersisa yang duduk di sela-sela menyaksikan dengan mulut ternganga karena tidak percaya. Mereka masing-masing tampak seolah-olah mereka telah bertemu dengan hantu. Apakah pria bertopeng itu berhasil memaksa Dario mundur? Tidak ada orang biasa yang bisa mencapai prestasi ini. Ini terlalu luar biasa. Dario tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun sejak dia datang ke gym. Faktanya, tidak ada yang pernah bisa membuatnya mundur bahkan setengah langkah. Sekarang, dia terpaksa mundur 3 langkah. Seluruh situasi berada di luar imajinasi terliar semua orang. Sangat disesalkan bahwa semua yang baru saja mereka lihat. Dario ambruk ke tanah, dampak dari tubuhnya yang jatuh menyebabkan cincin itu bergetar. Bab 182. Kau kalah, kata Harvey York santai. Meskipun Dario Moore tidak tersingkir dan masih sadar, jelas bahwa dialah yang kalah dalam pertarungan. Jurus terkuat Dario tidak bisa memaksa Harvey mundur meski hanya setengah langkah, sedangkan serangan Harvey memaksa Dario mundur 3 langkah penuh. Perbedaan dalam keterampilan sejelas hari. Dario jatuh ke dalam keterpurukan. Dia segera berbalik dan berkata kepada wasit, "Aku kalah. Aku tidak akan mengambil uang untuk pertandingan ini." Wasit menjadi pucat pasi. Apakah Dario baru saja mengakui kekalahannya? Di seluruh gym, siapa lagi yang bisa bertahan melawan bajingan yang menerobos masuk untuk menyebarkan kekacauan? Wajah Harvey santai. Sambil berjabat tangan, dia berkata, "Apa kau memiliki lebih banyak orang yang lebih kuat darinya? Jika tidak ada, beritahu Liam Stone untuk datang kepadaku." "Kenapa kau?" Sudut mata wasit berkedut. Bajingan ini terlalu sombong. Namun, dia juga memiliki cara untuk menjadi sombong. Menabrak. Di ruang VIP, Liam tiba-tiba bangkit. Gelas kristal di tangannya hancur berkeping-keping, dan darah segar mengalir keluar dari telapak tangannya. Dia tidak memperhatikannya, terlalu sibuk menatap Harvey dengan niat membunuh. Bajingan misterius ini muncul entah dari mana dan entah bagaimana berhasil memaksa Dario mundur. Tidak mungkin ada hal seperti itu di dunia ini. Daripada hasil pertandingan, Liam lebih khawatir tentang fakta bahwa seorang bajingan acak datang ke sini dengan tujuan membuat gamenya kacau balau. Jika tidak ada orang yang bisa menaklukkan pria ini, apa yang akan terjadi? Buat persiapan yang diperlukan dan bersihkan tempat itu. Liam meneriakkan perintah di teleponnya. Jika orang itu masih menolak untuk mendengarkan, bunuh dia. Liam menoleh ke Sane dan Rosalie Nightingale. "Tamu-tamu tersayang, saya khawatir saya harus merepotkan kalian. Karena pembuat onar ini sepertinya kenal dengan kalian berdua, aku tidak bisa membiarkan kalian pergi." Rosalie mengangkat alis tidak percaya. Dia khawatir tentang Harvey, tetapi dia mendorong dirinya untuk berbicara. "Tuan Stone, kami datang ke sini karena pamanmu. Apakah Anda yakin ingin menahan kami di sini? Apakah kamu tidak takut dengan konsekuensinya?" "Konsekuensi? Tentu saja aku takut." Liam terkekeh. "Namun, ancaman dalam jangkauan jauh lebih mengkhawatirkan. Apakah kalian berdua tidak mengenal bajingan ini?" Kecantikan Nona Nightingale sangat menyentuh. "Bolehkah aku meminta bantuanmu?" Rosalie mengerutkan alisnya. "Bantuan apa?" "Aku sederhana, sungguh. Aku membutuhkanmu untuk menjadi sanderaku. Karena dia adalah pria di hatimu, aku ingin melihat apakah dia akan menurunkan pertahanannya untuk menyelamatkanmu." Sambil tersenyum, Liam bertepuk tangan. Dua bawahannya masuk dengan pipa baja, menyeringai berbahaya pada Sane dan Rosalie. Semua tamu telah meninggalkan gym. Selain anak buah Liam, hanya Harvey dan Tyson Woods yang tersisa. Dentang. Pintu gym bawah tanah ditutup tertutup dengan keras. Sane dan Rosalie ditahan secara paksa di ruang VIP. Pada saat yang sama, Liam Stone memimpin sekelompok pria ke ruang pertandingan. Namun, dia tidak melihat Harvey yang berdiri di atas ring. Sebaliknya, tatapannya jatuh pada Tyson Woods. Dia tertawa gelap. "Aku bertanya-tanya orang bodoh mana yang akan menabrak wilayahku. Jika bukan saudara Tyson yang datang mengunjungi kita. Suatu kehormatan. Apa alasanmu datang ke tempat kecilku?"
Kesalahan apa yang telah dilakukan adik laki-lakimu ini, sehingga kau perlu berada di sini? Liam menatap Tyson dengan acuh tak acuh. Tyson tidak berani berkata banyak, dan berdiri di belakang Harvey dengan tangan terkepal erat. Hari ini, dia hanya seorang pengikut. Harvey adalah bintang utama, dan Tyson hanyalah peran pendukung untuk membantu memimpin jalan. Dia tidak punya hak untuk mengatakan hal lain. Harvey mengamati sikap patuh Tyson dengan sudut matanya. Dia berpikir bahwa Tyson cukup waspada dan memahami posisinya. Aku pikir kau hanya seorang gangster. Untuk membuat Tyson dari semua orang berdiri di belakangmu seperti itu, ternyata kau adalah kakak laki-laki. Liam menatap Harvey. Dia bahkan tidak punya nyali untuk kentut di depanmu. Kau pasti memiliki status yang cukup tinggi. Harvey York. Saudaraku, kau tidak memiliki nama yang sangat bagus kan? Mengapa kau memiliki nama yang tepat sebagai menantu laki-laki Niumhi yang terkenal itu? Aku yakin kau telah disalahartikan sebagai dia berkali-kali. Senyum bingung terukir di bibir Liam. Betapa anehnya. Meskipun dia tidak tahu seperti apa rupa Harvey York, nama menantu yang tinggal di sana terlalu menggelegar untuk diabaikan. Bahkan jika dia mau, dia tidak bisa mengabaikannya. Harvey melepas topengnya dan menjawab dengan tenang. Aku menantu yang baru saja kau bicarakan. Kau adalah sampah tak berharga yang terkenal itu. Liam tampak bersalah, dan mendecakkan lidahnya. Yah, baiklah. Siapa yang mengira? Kau memang memiliki wajah seseorang yang bergantung pada wanita. Namun, kau memiliki tubuh yang cukup bagus. Apakah kau minum obat? Mengapa kau tidak tetap sebagai pria simpanan daripada membuat kekacauan di gymku? Apa kau tidak tahu apa yang bisa kulakukan untukmu? Bab 183. Liam Stone melambaikan tangannya. Salah satu anak buahnya yang membawa tongkat baja di belakangnya berbicara. Bos, pernah ada seseorang yang datang ke gym tinju kita dengan 10 kemenangan beruntun. Dia pikir dia telah mendapatkan banyak uang, tetapi dia tidak mengerti satu prinsip dasar. Itu prinsipnya, sulit menggunakan 2 tangan untuk mengalahkan 4 tangan. Yang disebut pemenang itu tidak bisa menangani kita semua dan dipukuli sampai mati. Dia tahu betapa luar biasa dia sebenarnya. Kau dengar itu? Aku akui, kau cukup ahli untuk bisa memaksa Dario Moore mundur. Kamu juga cukup hebat karena kamu bisa membuat Tyson Woods berdiri di belakangmu. Liam terkekeh dingin. Masalahnya adalah, kau berdua berada di wilayahku sekarang. Apakah ini saatnya untuk bertindak sombong? Harvey York tidak mau repot-repot bertele-tele dan bertanya langsung. Aku dengar kau mendukung keluarga Brook dan membuat hidup kami sulit. Liam mengerutkan alisnya. Dia terkekeh. Saudaraku, apakah kau perlu memulai perang besar hanya demi 2 bawahan yang lumpuh? Cepat, keluarkan uangnya. Mari kita beri mereka pembayaran untuk biaya medis mereka. Iya bos. Salah satu bawahannya mengeluarkan 2 koper uang dan membukanya di depan Liam. Liam dengan santai meraba tumpukan uang tunai di dalamnya. Dia mengambil beberapa tumpukan dan membuangnya. Uang kertas berwarna-warni melayang sesaat di udara sebelum mendarat di tanah. Ini $30.000. Anggap saja itu kompensasiku untuk premanmu. Karena saudara Tyson datang jauh-jauh ke sini, aku akan menunjukkan rasa hormat kepadamu. Liam tersenyum lembut. Tetap saja, rasa hormat harus saling menguntungkan. Karena aku sudah memberi kompensasi, kau perlu meminta maaf. Jika kau berlutut dan mengambil uang tunai, kau dapat mengambilnya dan pergi. Jika tidak, gedebuk. Liam menendang kursi di sampingnya. Itu terlempar ke udara dan pecah berkeping-keping ketika jatuh ke tanah. Bawahannya pindah ke samping untuk menghindari kursi. Masing-masing dari mereka memegang tongkat baja, wajah mereka dingin dan mengancam. Harvey tidak melirik sedikit pun ke uang di tanah. Dia melanjutkan dengan dingin. Liam Stone, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Berhentilah ikut campur dalam urusan keluarga Brook, atau tanggung sendiri akibatnya. Hahaha. Kau ingin aku menanggung konsekuensinya sendiri. Liam tertawa terbahak-bahak.
Kau belum bangun, Harvey. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku akan membiarkanmu berjalan di sini dengan anggota tubuhmu utuh? Dan juga, tidakkah kau ingin melihat kekasihmu? Aku sangat mengagumimu. Kamu masih bisa menjalani kehidupan yang mudah bahkan ketika kau memiliki istri dan kekasih pada saat yang bersamaan. Bab 184. Liam Stone bertepuk tangan. TV di aula pertandingan dinyalakan dan menampilkan Sane dan Rosalie Naiswell, keduanya terikat kuat di kursi mereka. Suara Sane tidak terdengar, dan kepalanya mengeluarkan banyak darah. Sepertinya dia terkena pipa baja yang dibawa bawahan Liam. Tuan Naiswell adalah senior dari keluarga Naiswell. Kau berani menyentuhnya? Harvey menatap TV dengan tidak percaya. Bukankah Liam bertindak terlalu keterlaluan? Apa dia tidak tahu pria macam apa Sane itu? Jika dia menyinggung Sane, seluruh keluarga Naiswell bisa menyerang dan membunuhnya dengan mudah. Kenapa tidak? Bukan hanya aku akan membunuhnya, aku juga akan membawa wanita itu ke tempat tidurku. Ketika aku sudah muak dengannya, aku akan menyuruh orang-orangku membuangnya di sebuah gang di suatu tempat. Siapa yang tahu kalau aku pelakunya? Liam tertawa dingin. Aku memberimu pilihan. Jika kau ingin mereka tetap hidup, menyerahlah. Jika tidak, aku akan membuatmu melihat mereka mati. Wanita itu kekasihmu, bukan? Liam terus tertawa, merasa sangat percaya diri. Harvey menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Liam, masalah ini antara kau dan aku. Kenapa kau harus menyeret orang lain dalam kekacauan ini? Apa syarat untuk membebaskan mereka? Senior Naiswell sangat tua. Jika sesuatu terjadi padanya, 10 nyawamu tidak akan cukup untuk mengimbanginya. Hahaha. Liam mengangkat kepalanya, tawanya semakin meningkat. Jika aku berani menjadikan mereka sebagai sanderaku, maka tentu saja aku tidak takut membunuh mereka. Harvey, menurutmu aku pengecut? Kami preman jalanan. Kami berhenti memberi omong kosong tentang risikonya sejak lama. Liam berkata, di tengah tawa dingin. Aku tidak peduli dengan statusmu. Kau sebaiknya berlutut, atau kau mati. Keduanya akan menemanimu sampai mati. Dia tidak tertarik dengan latar belakang Harvey. Saat ini, hanya ada mereka berdua. Liam, di sisi lain, memiliki setidaknya 100 orang di sisinya. Tidak peduli situasinya, dia berada di atas angin. Hidup dan mati Harvey ada di tangannya. Meskipun memang benar Harvey memiliki kecakapan bertarung yang sempurna, dia adalah menantu yang menumpang. Status apa lagi yang mungkin dia miliki? Sebagai preman, hal yang paling mereka takuti adalah hukum itu sendiri. Pada akhirnya, keterampilan bertarung yang baik dan uang tidak berarti apa-apa bagi mereka. Harvey merenungkan situasinya dan berkata dengan nada serius. Liam, kenapa kau tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Jika kau melakukannya, saya yakin senior Naiswell akan memaafkanmu, aku akan membiarkanmu pergi juga. Persetan. Hahaha. Liam tenggelam dalam tawanya. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Apakah kau terlalu banyak membaca cerita? Kamu pikir kamu siapa? Apa kau ingin aku berlutut? Apa kau menggunakan statusmu sebagai menantu yang menumpang untuk menakut-nakutiku? Astaga, aku sangat takut. Bab 185. Tuan, mungkin dia ingin menjadikanmu menantu yang menumpang juga. Kudengar adik iparnya sangat cantik. Salah satu bawahan Liam berkomentar, tertawa. Dia masih di sekolah menengah juga. Wajah Liam Stone berkerut ketakutan pura-pura. Itu tidak akan berhasilkan. Aku sudah menjadi preman selama bertahun-tahun. Jika aku mengikuti sampah yang tidak berguna ini dan menjadi menantu seperti dia, aku pasti akan kehilangan reputasiku. Bos, saya dengar dia bahkan membantu menyiapkan air untuk ibu mertuanya untuk mencuci kakinya. Bawahan lain berkata. Dia bahkan belum menyentuh tangan istrinya selama 3 tahun pernikahannya. Cek, cek, cek. Sungguh luar biasa. Aku akui, aku gemetar di sepatu botku. Liam mendecakkan lidahnya dengan heran. Aku ingin mengajukan tamu serius, Harvey York.
Apakah kau masih menyebut dirimu seorang pria? Mengapa kau tidak menurunkan celanamu dan memeriksa apakah junior Anda masih di sana? Kau sampah. Apakah masih ada arti dalam hidupmu? Harvey terlalu malas untuk memberikan bantahan apapun. Dia melompat turun dari ring dan mendekati Liam. Anak buah Liam dengan cepat melangkah maju dan membentuk dinding pelindung di depannya. Orang-orang ini adalah petinju sebelum mereka menjadi preman. Karena itu, mereka memiliki tubuh yang kokoh. Mereka mencengkeram batang baja mereka dengan mengancam, masing-masing memancarkan aura pembunuh. Apakah kau masih berpikir untuk memukuliku? Kau pikir kau Bruce Lee? Kau pikir kau bisa sendirian melawan 10 orang sekaligus? Liam menatap Harvey seolah Harvey terbelakang. Sepertinya kau bukan hanya sampah yang tidak berharga, kau juga tidak benar. Apakah kau berpikir bahwa kau memiliki hak untuk membuat tuntutan hanya karena kau menang di ring itu? Apakah kau bodoh atau tidak waras? Tyson Woods melangkah maju dan berdiri di samping Harvey, ekspresinya dingin. Dia basah kuyup oleh keringat dingin, tetapi dia harus keluar. Tuan Muda York, pertempuran hari ini adalah pertempuran yang kita lawan sampai mati. Aku akan bertarung di sisimu. Liam tercengang ketika mendengar kata-kata, Tuan Muda York. Dia sepertinya bisa menebak identitas asli Harvey. Tuan Muda York. Mungkinkah kau benar-benar berasal dari York of Southlight? Aku belum pernah mendengar tentang penerus yang tidak berguna dari keluarga itu. Liam merenung sejenak, tetapi kemudian berbalik dengan tidak sabar. Lupakan saja, aku tidak peduli trik apa yang kau miliki. Patahkan tangan dan kaki mereka, lalu buang. Aku orang yang sibuk, aku tidak punya waktu untuk ini. Ya bos. Setidaknya 10 bawahan maju, batang baja di tangan mereka. Liam tidak bisa diganggu untuk menonton dan berbalik untuk segera pergi. Meskipun Harvey terampil, Liam tidak berpikir Harvey akan mampu mengalahkan banyak bawahannya. Segera, suara pertempuran ganas bergema. Liam tersenyum dingin, yakin tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Dia baru saja mengambil 3 langkah ke depan ketika tiba-tiba, seseorang mengunci lehernya dari belakang. Sementara Liam tidak mengerti apa yang terjadi, Tyson melihat semuanya dengan jelas. Saat bawahan Liam menyerang, mereka dengan cepat dipukuli hingga babak belur. Harvey telah memukul mereka semua hingga pingsan dengan kelincahan yang tidak manusiawi. Tingkat keterampilan ini. Apakah dia bahkan orang normal? Selama sepersekian detik, Tyson bertanya-tanya apakah Harvey adalah reinkarnasi Dewa Perang. Aku sudah memberimu kesempatan. Suara tenang Harvey bisa terdengar dari belakang. Seluruh tubuh Liam mengejang ketakutan dan dia mencoba berbalik dengan susah payah. Dari sudut matanya, dia melihat Harvey memegangi lehernya. Ketidakpercayaan melukiskan ekspresinya. Persetan denganmu, Harvey. Menurutmu apa yang sedang kau lakukan? Liam mengamuk. Apakah kau tidak tahu jika kau membuatku kesal, seluruh keluarga Zimmer akan dibakar menjadi abu, apalagi menantu sepertimu. Bawa aku ke atas dan lepaskan Sane dan Rosalina Iswell. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Harvey berkata dengan nada datar. Liam bergemuruh. Beraninya kau. Tiba-tiba, cengkeraman di lehernya secara bertahap mengencang. Dia bisa merasakan peningkatan kesulitan bernapas, dan penglihatannya mulai memudar menjadi hitam. Biarkan mereka pergi, aku akan membiarkan mereka pergi. Liam berjuang untuk menjawab. Biarkan aku pergi dulu. Pergi. Mereka meninggalkan gym dan pergi ke belakang panggung. Saat itulah anak buah Liam menyadari apa yang sedang terjadi. 50 hingga 60 orang bergegas masuk dan dengan cepat mengepung mereka. Harvey, kau mencari kematian bukan? Aku tidak akan melepaskanmu. Keluarga Zimmer juga akan menemanimu sampai mati. Liam mengancam. Aku akan memastikan untuk merawat istrimu dengan baik. Tamparan. Harvey mengirim tamparan keras di pipi Liam, menyebabkan wajahnya membengkak seperti babi. Hidupmu ada di tanganku. Aku punya 100 cara untuk membuatmu memohon kematian sebelum premanmu datang ke sini. Kata Harvey pelan. Teruslah bicara omong kosong, dan aku tidak akan membiarkanmu melihat terang hari ini.
Saudaraku, saudaraku, kau adalah saudaraku tercinta. Aku tidak berani. Aku benar-benar tidak. Liam memegangi wajahnya yang bengkak, tidak lagi berani untuk membalas. Kalian semua, cepat dan enyahlah. Kau hanya memperburuk keadaan, dasar bajingan. Para bawahan saling bertukar pandang ragu, tidak berani melangkah lebih jauh. Harvey melirik Tyson, memberinya sinyal sebelum menyeret Liam ke ruang VIP. Gedebuk, gedebuk. Orang-orang yang ditempatkan untuk menjaga ruang VIP dengan cepat dikirim menabrak dinding dengan tendangan cepat Harvey. Mereka jatuh dengan kepala kusut, tidak mampu bangkit lagi. Gedebuk.